Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Dalam ibadah pertengahan minggu saat ini, saya percaya kita semua rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Tetapi kasih setia Tuhan nyata selalu dalam setiap kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya lewat firman Tuhan yang akan kami dengar, kami akan semakin percaya apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik bagi kami. Dan kami akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam Sola Gracia semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur kita pada sore hari menjelang malam hari ini kita kembali lagi beribadah. Dan saya percaya bahwa pada saat sore hari ini kita boleh akan menikmati suara Tuhan, boleh akan menikmati sabda Tuhan. Kita tadi sudah menyembah Tuhan, di mana kita dengan iman berkata, hatiku percaya. Dan saya percaya bahwa kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita akan tetap percaya, amin. Baik senang maupun dalam mungkin proses yang sementara dihadapi oleh masing-masing kita. Selalu saya katakan bahwa kita keluarga satu dengan yang lain punya cerita yang berbeda dan punya
pengalaman hidup yang berbeda mungkin, tetapi kita punya Tuhan yang sama, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang benar-benar bukan hanya sekedar dia berkata, tetapi sudah membuktikan, menyatakan kasih-Nya yang besar. Lewat apa? Lewat mati dan bangkit buat saya dan saudara, bahkan menyediakan tempat buat saudara dan saya. Bahkan nantinya dia akan kembali dan membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menikmati sorga untuk yang kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pada beberapa waktu kemarin saya sempat bicara tentang bangsa Israel yang pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mengalami ketakutan karena mereka seakan-akan mengalami jalan yang buntu. Di depan mereka ada laut yang tidak bisa diseberangi. Bahkan kalaupun mereka mau cari jalan yang lain, mereka harus mendaki gunung yang tinggi dan mungkin sulit untuk mereka daki. Tetapi yang terjadi adalah pada akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Di balik persoalan, kemarin saya katakan ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Dan itu terjadi karena apa? Karena ada Musa yang terus beriman kepada Tuhan. Dan tentunya memang Tuhan mengasihi umat Israel. Tetapi umat Israel sendiri yang pada saat itu mengalami ketakutan. Sampai pada akhirnya mereka menyesali apa yang sudah mereka lakukan, di mana mereka keluar dari tanah Mesir. Dan saya ingin membawa kita lagi kepada cerita yang sama dalam kondisi situasi perasaan dari bangsa Israel yang sama, tetapi kita akan melihat hal-hal yang sebenarnya banyak pembelajaran bagi kita, bahwa apa yang dilakukan bangsa Israel, kehidupan mereka, sikap hidup mereka, jangan kita lakukan di hari-hari ini. Tetapi kita harus jadi anak Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Mari kita mau buka di dalam Bilangan 11 ayat yang kelima. Bilangan 11 ayat yang kelima. Mari jemaat Tuhan pada saat ini bisa mengambil Alkitab masing-masing, dan saya rindu kita baca bersama-sama. Mungkin LCD-nya tidak bisa ditampilkan karena ada kendala, tetapi saya percaya bahwa saat ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita diberkati di saat kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu. Bilangan 11 ayat yang kelima. Kita perhatikan di sini. 2, 3. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang ayat yang ke-6, kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ini adalah perasaan hati, perasaan yang disampaikan oleh orang Israel pada saat itu dalam perjalanan mereka menuju Kanaan, tempat yang dijanjikan Tuhan. Tetapi saya ingin membawa kita melihat bahwa mereka teringat tentang keberadaan mereka di Mesir, dan firman Tuhan katakan di sini bahwa mereka pada saat itu secara tidak langsung sebenarnya sedang membawa posisi mereka menyesali dan ingin kembali ke Mesir. Tahukah saudara, bangsa Israel di Mesir itu bukan tuan. Bukan hanya tamu yang diistimewakan. Tetapi bangsa Israel di Mesir adalah budak. Saudara, ketika saya bertanya, saudara mau jadi budak? Tentunya tidak. Karena kalau saya belajar, budak itu, bayangkan, tidak memiliki hak lagi atas hidupnya. Ini arti atau kondisi orang yang pada saat itu disebut budak. Tidak memiliki hak lagi atas hidupnya. Ia tidak dapat menuntut kepada tuannya.
Ketika tuannya mau bikin apapun, dia nggak bisa nuntut tuannya. Bahkan pada saat itu dia tidak bisa menolak ketika tuannya pada saat itu menyuruh dia apapun juga. Dimana segala sesuatu yang disuruh tuannya dia harus mengikutinya, karena dia udah nggak punya hak lagi terhadap dirinya. Bahkan dia bisa bekerja tanpa upah, ataupun upahnya itu pakaiannya, makan minum. Itu pun kalau dikasih tuannya yang baik, mungkin kasih makanan dan minuman yang baik. Tetapi kalau tuannya yang mungkin nggak bagus, yang tidak baik, mungkin kasih makanan yang seadanya. Bahkan yang ada adalah dia diberi tempat seadanya. Yang penting dia bisa berteduh. Itulah budak. Tidak ada artinya. Namun dalam ayat ini, siapa mengira bangsa Israel, orang yang pada saat itu sebenarnya sudah merdeka, keluar dari tanah Mesir, bicara tentang satu perjalanan hidup di mana mereka sebenarnya sudah merdeka dari perbudakan. Mereka nggak disuruh-suruh lagi untuk kerja, tetapi mereka pada saat itu tinggal melakukan perjalanan sampai di tanah Kanaan, menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi apa yang terjadi? Mereka pada saat itu menyesali perjalanan mereka. Mereka teringat di Mesir, dengan kata lain, mereka ingin kembali ke Mesir. Dan tentunya mereka nggak akan jadi tamu yang dihormati, tetapi justru balik seperti budak, menjadi budak. Dan yang terjadi adalah dalam perjalanan mereka menuju Kanaan, ada terlalu banyak pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai mereka. Banyak mujizat yang mereka alami. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kepingin kembali ke Mesir. Artinya bangsa Israel cepat melupakan apa yang Tuhan buat. Sebenarnya saya sudah sempat singgung beberapa waktu lalu. Jangan sampai kita cepat melupakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu modal dalam hidup kita. Ketika kita ada masalah, kita bisa berkata, kalau saya sudah ditolong oleh Tuhan di waktu yang lalu, sekarang ini saya percaya saya ditolong oleh Tuhan juga. Saya percaya kuasa Tuhan yang dulu yang saya rasakan, pasti saya rasakan saat ini, dan seterusnya. Itu orang yang mengingat Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah buat. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka melupakan, bahkan mereka menyesali perjalanan mereka. Mereka pada saat itu justru menyalahkan keadaan, dan pada akhirnya tentunya menyalahkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Dan saya percaya pada saat ini Tuhan tidak mau kita seperti itu. Jangan sampai kita menyesali perjalanan hidup kekristenan kita di hari-hari ini. Memang Tuhan gak pernah berjanji bahwa ketika kita ikut Tuhan, bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Justru terkadang ketika kita sudah memilih ikut berjalan hidup di dalam Tuhan, tantangan itu datang. Ada pergumulan itu datang. Tetapi firman Tuhan ingin mau mengatakan pada saat ini, kehidupan bersama Tuhan jauh lebih baik. Amin. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada janji yang pasti tergenapi dan tepat pada waktunya. Mungkin bagi kita di hari-hari ini, kapan Tuhan jawab doa saya? Kapan pergumulan saya dijawab? Kapan saya menikmati berkat daripada Tuhan? Tetapi ingatlah, ketika kita tetap terus setia, tetap kita terus ada di dalam Tuhan, maka saya percaya yang berjanji bukan pendeta, tapi yang berjanji firman Tuhan. Pada akhirnya semuanya indah pada waktunya. Amin. Dan yang terjadi pada saat itu, bangsa Israel, mereka teringat di Mesir. Dengan kata lain, mereka kepingin balik. Bahkan kalau kita baca dari ayat yang pertama, kita lihat Bilangan 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Mereka menganggap perjalanan hidup mereka yang menuju ke tanah Kanaan, yang saya katakan tadi, sebenarnya perjalanan Israel ke tanah Kanaan itu sebenarnya ujungnya harusnya happy ending. Mereka harusnya percaya bahwa
pada akhirnya mereka menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi mereka berkata bahwa mereka menyadari bahwa nasib mereka dalam perjalanan itu nasib yang buruk. Mereka pada akhirnya bersungut-sungut. Jangan sampai ketika kita ikut Tuhan, kita berkata bahwa sia-sia saya ikut Tuhan. Nggak ada gunanya saya setia, nggak ada gunanya saya jadi orang percaya. Tetapi kita harus menyadari betapa istimewanya hidup saudara dan saya ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan ingin mau membawa kita di hari-hari ini. Kita harus tetap teguh percaya. Jadi orang Kristen yang benar-benar kita dalam kondisi apapun kita tidak terombang-ambingkan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali saya sudah hidup di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi saya harus hidup dalam Tuhan. Terus menerus. Dan apa yang terjadi mereka bersungut-sungut. Kita terus membaca dan ketika Tuhan mendengarkan ayat pertama. Mendengarkannya bangkitlah murka, dan ketika Tuhan mendengarkannya bangkitlah murkanya, kemudian menyalakan api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu teriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Mereka kalau lihat mereka bersungut-sungut, kita lihat firman Tuhan, tetapi kemurahan Tuhan terus menjadi bagian dalam hidup mereka. Bangsa Israel menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka masih mengingat. Ayat yang kelima, mereka masih mengingat tentang keberadaan mereka di tanah Mesir. Kita baca sekali lagi ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang dimakan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Waktu itu menurut mereka dapat ikan, makanan dan tidak bayar apa-apa. Mereka salah. Mereka salah ketika berpikir mereka tidak membayar apa-apa kepada orang Mesir. Tetapi pada saat itu sebenarnya mereka membayar mungkin bukan dengan uang, tetapi dengan jerih lelah mereka, tetesan keringat mereka, dengan air mata mereka. Kalau kita lihat di dalam Keluaran, kita akan mendapati pada akhirnya mereka menangis karena tidak kuat lagi dengan kerja yang dipaksa oleh orang Mesir, oleh bangsa Mesir kepada mereka. Mereka berteriak minta tolong. Tetapi setelah sudah keluar dari tanah Mesir, mereka kepingin balik. Ini yang kalau kita lihat bangsa Israel pada saat itu lupa dengan keadaan mereka sebenarnya di Mesir. Bahwa di Mesir mereka mengalami penderitaan. Justru dalam perjalanan menuju Kanaan mereka berlimpah, mereka menikmati penyertaan Tuhan. Tetapi yang jadi masalah mereka cepat melupakan apa yang Tuhan buat. Mereka tidak mensyukuri perjalanan hidup mereka menuju Kanaan. Ini yang saya membawa kita menggarisbawahi. Mari pada kebenaran firman Tuhan ini, kita harus mensyukuri perjalanan hidup kekristenan kita. Mari kita mau mensyukuri perjalanan hidup kekristenan kita, apapun kondisinya, apapun yang sementara kita alami saat ini. Ketika engkau diperhadapkan mungkin dengan sakit penyakit, engkau mungkin diperhadapkan dengan tertutup jalan, mari kita mensyukuri terlebih dahulu apa yang sementara kita jalani di dalam Tuhan. Karena apa? Selalu di dalam Tuhan indah pada waktunya. Janjinya ya dan amin. Itu sebabnya mari kita mensyukuri perjalanan hidup kita. Artinya orang yang mensyukuri perjalanan hidup dia dalam Tuhan, dia akan terus melangkah di dalam Tuhan. Ada penghalang, dia akan terus melangkah. Ada tekanan, dia akan terus setia kepada Tuhan. Dia akan terus taat kepada firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal ini, kita menjadi orang yang akan menikmati janji Tuhan. Bangsa Israel pada akhirnya menikmati janji Tuhan, menikmati Kanaan. Saya percaya di hari-hari ini, ketika meskipun ada masa pandemi, ketika kita bersyukur buat kehidupan kekristenan kita, dan kita terus berjalan di dalam mengiring akan Tuhan, kita terus setia, kita terus jadi orang Kristen yang terus mengandalkan Tuhan, indah pada waktunya. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Saya nggak akan panjangkan lebar.
Karena saya percaya hal ini dapat membawa kita mengerti. Poin ini cukup bagi kita untuk kita berkata, saya bersyukur Tuhan buat hari ini. Saya bersyukur buat kejadianku. Saya bersyukur jadi orang percaya. Meskipun saya ikut Tuhan, mungkin di hari-hari ini sedang dalam tekanan. Saya ikut Tuhan, saya ditolak. Saya ikut Tuhan, saya mengalami kondisi yang gak enak. Tetapi saya tetap percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Saya tetap percaya dalam perjalanan hidup kekristenan saya ada tiang awan dan tiang api. Ada penyertaan Tuhan. Ada Tuhan yang pasti akan menolong tepat pada waktunya. Dan saya percaya biarlah ini menjadi berkat dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa pada saat ini kita akan semakin berakar dalam, bertumbuh sehat, berbuat tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mau satu di dalam doa, bersyukur buat firman Tuhan dan menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya pada sore menjelang malam hari ini, kami percaya tidak pernah sia-sia kami dengar firman Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan kami belajar dari bangsa Israel yang mungkin mereka bersungut-sungut. Mereka ingin kembali jadi budak. Mereka ingin menjadi pribadi yang tidak berarti, nggak berharga. Tetapi kami mau belajar untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami adalah pribadi-pribadi yang berharga. Yang kami tahu meskipun ada kondisi yang buruk, kondisi yang mungkin menghalangi kami, perjalanan yang tidak mudah, tetapi Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami kalau kami terkadang bersungut-sungut. Ampuni dosa kami ketika kami kurang mensyukuri perjalanan hidup kami dalam melayani Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan. Pulihkan pelayanan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Pulihkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan kami akan tetap setia dan terus beriman kepada Tuhan. Kami serahkan pelayanan di tempat ini seluruh jemaat Tuhan. Usaha pekerjaan umat Tuhan. Apapun pergumulan umat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang ganti setiap hal yang hilang di tengah-tengah kehidupan umat-umat Tuhan. Tuhan yang pulihkan kehidupan umat-umat Tuhan. Tuhan yang hiburkan umat-umat Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan baru. Tuhan jauhkan kami dari virus corona. Berkati pelayanan di tempat ini mulai dari anak-anak sekolah minggu, muda, remaja, keluarga muda, orang tua yang lanjut usia. Diberkati oleh Tuhan. Pulihkan kami. Kami mau jadi berkat. Dan kami percaya di dalam daerah kami ini, kami mendoakan, memberkati daerah kami, daerah yang diberkati, bebas dari virus corona. Bahkan kami percaya bahwa kami menjadi menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa melalui daerah ini. Berkati bangsa negara kami, berkati presiden, wakil presiden, para menteri sampai pada tingkat daerah, pedesaan. Mereka boleh diberi hikmat. Pemimpin-pemimpin kami boleh diberi hikmat untuk mengambil keputusan dan mensejahterakan masyarakat. Kami berdoa bagi Menteri Kesehatan, dokter, perawat, gugus tugas COVID-19 yang ada di garda terdepan, yang menangani COVID-19, bahwa mereka jadi saluran mujizat Tuhan, bahkan bahwa mereka juga tidak terpapar virus corona. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat pertemuan kami. Kami percaya waktu ini adalah waktu yang sangat berharga untuk kami terus setia di dalam Tuhan. Pandemi virus corona tidak bisa menghalangi perjalanan hidup kami untuk kami menikmati janji Tuhan yang luar biasa. Mari umat-umat Tuhan, engkau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.